Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun hadir melalui Zoom. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian di Masjid Az-Zumar, dan kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang tak terhingga karena kita termasuk orang-orang yang terpilih. Kita yakin kita ini dipilih oleh Allah untuk bisa mendekat kepadanya. Jadi, itu adalah suatu karunia yang sangat tinggi. Allah adalah zat, Tuhan kita yang maha kuasa. Bayangkan kalau kita dipilih oleh presiden untuk bisa mendekat kepadanya, menghadap kepadanya pada hari ini, kita pasti semuanya bergembira. Karena tidak semua orang bisa menghadap presiden. Ini lebih artinya. Kita dipilih menjadi orang yang bisa menghadap yang zat yang bisa menghidupkan dan mematikan presiden. Jadi, ya ini bagian dari artinya akidah kita bahwa ketaatan kita, kemampuan kita untuk melakukan ibadah itu adalah semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi pegangan saya, selalu menjadikan pegangan ayat Quran dalam surat Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadin abada walakinnal zakki may yasha. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, tidak mungkin kalian bisa mensucikan diri kalian dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Walakinnal zakki may yasha. Kemudian Allah memilih di antara hamba-hambanya itu siapa yang diberi kesempatan untuk mensucikan dirinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah agar kita bisa mensucikan diri kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan ketaatan, kita bersyukur. Kita sujud itu bersyukur, karena tidak bisa semua orang bisa sujud. Tidak semua orang bisa sujud. Ketika kita melakukan baca Quran, artinya kita juga bersyukur karena tidak semua orang bisa baca Quran. Dan karena memang tidak bisa, ada yang karena tidak mau. Kalau memang dia tidak mau tahu, tidak mau sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mampu artinya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan, berarti kita dipilih oleh Allah dan kita wajib kita syukuri dengan rasa syukur yang tak terhingga. Jadi kajian pada pagi hari ini masih berkaitan dengan akidah, yaitu bagaimana kita caranya mempertuhankan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi, karena pada hakikatnya akidah itu menyangkut segala hal, artinya menyangkut sikap dan perilaku kita. Namun kita yang pada pagi ini kita bahas hal-hal yang mendasarnya saja, bagaimana kita yang dinamakan mempertuhankan itu seperti apa, supaya kita tidak salah. Dan kemudian ada definisi Tuhan itu seperti apa. Menurut Ibnu Taimiyah, artinya beliau mendefinisikan Tuhan itu sebagai artinya wallazi ya'lafu qalbu, yaitu dia, artinya yang namanya Tuhan itu adalah kalau seseorang itu kalbunya punya kecenderungan, artinya tapi bikulli hubin,
wa ta'zimin, tapi dengan seluruh kecintaan, seluruh rasa pengagungan, wa tajallil dan seluruh rasa kemuliaan, wa takrim dan sangat memuliakan, wa raja wal khauf dan rasa harap dan rasa takut, wa nahwu zalik dan atau seperti itu. Itu definisi Tuhan artinya yang menurut Ibnu Taimiyah, beliau meramunya ini berdasarkan artinya perenungan, berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian dari ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kemudian memberikan kesimpulan bahwa kalau kita memiliki kecenderungan kepada sesuatu, hati kita mempunyai kecenderungan kepada sesuatu, keterikatan kepada sesuatu, tapi dengan kecintaan yang tinggi, dengan pengaguan yang tinggi, ya, dengan pemuliaan yang tinggi, dan dengan rasa harapan yang tinggi, dan rasa takut yang sangat tinggi, atau yang seperti itu, maka kita dianggap sudah mempertuhankan sesuatu tersebut. Nanti kita akan coba kita lihat bahan. Ya, kemudian ya ada secara logika, artinya filosof Yunani namanya Socrates itu mencoba mencari Tuhan ya dengan akalnya. Ya, beliau seorang yang sangat pintar dan sangat logik. Sehingga beliau pada satu kesimpulan artinya bahwasanya sesuatu boleh saja dijadikan Tuhan. Jadi yakin Tuhan ini ada. Ada namanya prima causa, penyebab dari segala sebab. Jadi dia urut, kalau misalnya mimbar ini ada yang buat, siapa yang buat? Pasti ada yang buat. Katanya. Terbuat dari apa? Dari bahan kayu. Kayu itu siapa yang buat? Dari pohon. Pohon itu siapa yang numbuhkan? Dan seterusnya. Akhirnya dia pasti ada ujungnya ini katanya. Pasti ada ujungnya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Kecuali nanti ada sesuatu artinya namanya prima causa, sebab yang paling utama, sebab yang diantara sebab yang tidak mempunyai sebab sebelumnya. Nah, akhirnya dia punya kesimpulan bahwa Tuhan itu diyakini ada. Tapi karena dia tidak dapat wahyu, dia hanya yakin Tuhan ada. Tapi tidak tahu siapa itu Tuhan. Nah ini barangkali kelemahan akal kita, artinya hanya sampai pada di sini. Jadi saya menceritakan ini untuk membuktikan bahwasanya akal kita itu tidak akan mengetahui Tuhan kalau hanya tidak mendapat wahyu. Walaupun keyakinan kita tinggi artinya bahwa Tuhan itu ada, tapi siapa Tuhan itu, bagaimana artinya Tuhan itu, kita tidak tahu kecuali kalau diberi wahyu. Tapi kemudian Socrates itu dia memberikan kriteria Tuhan itu pertama sifatnya pertama absolut. Apa itu absolut? Mutlak. Kalau bahasa ininya bahasa agamanya mutlak. Jadi kalau sesuatu itu kalau mau disebut Tuhan itu harus mutlak. Absolut. Apa itu mutlak? Mutlak itu tidak tergantung kepada sesuatu. Adanya. Allah hidup, kita hidup. Tapi beda hidupnya Allah dengan hidupnya kita. Kita hidup ini tergantung pada sesuatu. Kalau ada udara kita hidup, kalau ada air kita hidup, ada makanan kita hidup. Kalau nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada udara, kita nggak hidup. Nah. Apalagi zatnya, zat Allah itu mutlak keberadaannya. Dan kata ini namanya fana, tidak mutlak. Ada matinya kita nanti. Allah nggak ada matinya. Jadi kalau ada sekarang bahasa anak-anak nggak ada matinya gitu ya. Cuman Allah yang nggak ada matinya itu. Yang lain pasti ada matinya. Nah, ya mutlak. Dan kita bisa lihat, Allah bisa melihat. Tapi penglihatan kita itu membutuhkan mata, membutuhkan cahaya. Kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa lihat. Kalau tidak ada mata kita tidak bisa lihat. Tapi Allah tanpa memerlukan itu bisa melihat. Itu namanya mutlak. Jadi syarat pertama kalau jadi Tuhan itu harus mutlak katanya, kata Socrates. Nah, masa Tuhan nanti mati gitu kan? Atau Tuhan tiba-tiba lemes gitu kan enggak? Jadi kalau Tuhan al-qawi, dia kuat, selamanya akan kuat, tidak akan berkurang kekuatannya, kapanpun tidak akan artinya tidak tambah. Kalau kita manusia kuat kan, tapi Allah mengingatkan, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalq afala yaqilun. Barang siapa dipanjangkan umurnya,
Yang tadinya kuat, lama-lama lemes juga, loyo juga. Pada saat dikumpulnya, lama-lama akan berkurang kekuatannya. Tapi Allah tidak. Allah udah jutaan tahun, kekuatannya akan tetap sama. Itu namanya Allah itu mutlak. Ya. Jadi absolut. Kemudian yang kedua katanya harus unik. Unik itu satu-satunya. Kalau unik itu sesuatu yang unik kan satu-satunya, tidak ada duanya. Tidak boleh ada dua. Allah itu harus satu, yang namanya Tuhan harus satu. Nah, kalau lebih dari satu tidak masuk akal. Nanti Tuhan itu kalau ada dua yang sama-sama absolut, sama-sama kuatnya absolut, ini bagaimana nanti kita akan terjadi pertarungan, perebutan kekuasaan di semesta ini. Tuhan yang satu ingin artinya menerbitkan matahari dari sebelah timur, yang Tuhan yang satu lagi akan menerbitkan barat. Atau ketika ada orang berdoa artinya Tuhannya dua, yang Tuhan yang satu ingin mengabulkan doanya orang itu, kemudian Tuhan yang satu lagi tidak mau mengabulkan. Jadi tidak masuk akal kalau Tuhan itu lebih dari satu, itu tidak masuk akal. Jadi unik. Allah juga dalam surat Al-Anbiya ayat 22 itu mengatakan, laukana fihima alihatun lafasadata. Laukana fihima, jadi fihima ini menunjuk muannas, musanna itu dua artinya. Fihima kenapa dua? Langit dan bumi, jadi gitu kan. Jadi kalau terjemahannya laukana fihima, kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada alihatun, lebih dari satu Tuhan. Jadi kalau ilah itu satu, aliha itu artinya lebih dari satu. Laukana fihim aliyatun la fasadata. Ya. La fasadata ini juga musanna juga, artinya musanna itu bentuk kata kerja dua orang. Jadi kedua-duanya akan hancur. Jadi kedua-duanya akan hancur kalau artinya di jagat raya ini lebih dari dua Tuhan. Nah, jadi tidak masuk akal kalau Tuhan lebih dari satu, menurut Sokrates. Kita juga ngaku itu kalau Tuhan lebih dari satu. Ini semuanya logis semua coba. Absolut itu sangat logis. Tuhan kalau mutlak kalau di dalam bahasa kita, mutlak kalau dalam bahasa surat Al-Ikhlas itu as-somad. Semuanya tergantung kepada Dia. Dia tidak bergantung kepada segala sesuatu. Itu maknanya as-somad itu bisa kita makna mutlak. Nah. Kemudian yang unik itu ahad artinya, satu-satunya ahad. Jadi bukannya wahid tapi ahad artinya, menunjukkan bahwa unik, satu-satunya, tidak boleh lebih, tidak boleh ada yang artinya menyamai. Nah, yang ketiga kata menurut Sokrates ini ada namanya distinct. Distinct itu berbeda dengan yang lain. Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Kalau mirip kan bisa salah sembah kita nantinya. Pada mirip-mirip Tuhan. Makanya Tuhan orang Islam itu tidak boleh digambar, tidak boleh dipatungkan, tidak boleh. Dipersonifikasikan tidak boleh. Karena dia tidak mirip sesuatu. Nah. Ini betul-betul artinya puncak perenungan logika yang tidak ada taranya ketika Sokrates mengatakan hal ini. Dan itu secara akal kita bisa mudah dengan terimanya. Artinya kita mudah dengan terimanya bahwa Tuhan itu ya harus mutlak, artinya harus satu-satunya, kemudian harus beda dengan yang lain. Nah, ketika kita bawa ini semuanya kepada ajaran Islam, ternyata hanya ajaran kita Islam ini yang cuma memenuhi syarat ini, Pak. Agama lain tidak memenuhi syarat, karena kalau katakan bahwa Tuhan kita mutlak, Allah maha mutlak. As-somad itu yang maha mutlak. Semuanya tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu pun. Dan Allah itu ahad, satu-satunya, unik. Kemudian distinct. Distinct kalau di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya. Atau dalam ayat yang lain, laisa kamislihi syai'un. Bahwa
Allah itu tidak bisa diserupai oleh apapun artinya. Jadi Tuhan itu tidak boleh yang mirip-mirip Tuhan, bahaya, nanti ada orang yang nyembah salah sembah artinya karena mirip kan. Jadi ini harus bagian dari keyakinan kita. Ini saya hanya ingin menambahkan keyakinan kita bahwasanya ajaran kita itu artinya ketika seseorang sudah sampai pada puncak pemikiran yang logis, yang tidak terbantahkan, tapi dia tidak tahu sosok Tuhan itu seperti apa, artinya maka diperlukanlah wahyu yang menerangkan. Innani anallah, kata Allah. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu di surat Toha itu ya. Ya, surat Toha. Lupa ayatnya, tapi yang jelas di atas itu gitu. Mungkin sekitar ayat 11 atau 10. Jadi fa'budni wa aqmis sholata li dzikri, maka sembahlah aku. Jadi untuk mengingatku. Jadi Allah mengatakan bahwa jadi yang mau kriteria ini cuman Allah. Nah, Tuhan orang Islam, Tuhan orang lain kalau kita masukin kriteria ini nggak ada yang masuk, Pak. Dia tidak absolut, kemudian juga tidak unik. Ada Tuhan, ada 3, 1. Jadi kalau anaknya Tuhan berarti Tuhan juga artinya. Ya, Tuhan punya anak. Nanti kalau punya anak, bapaknya Tuhan lagi siapa lagi? Nanti bingung lagi lah jadi kan. Dan lebih dari 1. Apa kekuasaan, apa pembagian tugas Tuhan anak sama bapak itu, apa pembagian tugasnya? Ya, kita bukan arti membicarakan akidah orang lain, tapi itu meyakinkan diri kita bahwa ajaran kita ini, kita ajaran yang sangat rasional, artinya dari segi akidah kita sudah landasan yang sangat kuat. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Nah, ketika kita kalau dalam Islam itu artinya kita bahasakan itu ilah, Tuhan. Jadi kita lihat ilah itu ada 3 huruf, ya, alif, lam, dan ha. Sebetulnya apa sih artinya ilah itu artinya secara? Nah, ilah ini artinya secara umum dikatakan bahwa kalau kita menurut Ibnu Taimiyah punya kecenderungan kita kepada sesuatu, maka secara umum ilah ini adalah sesuatu yang sakana alaih, yang bisa memberikan ketenangan kepada dirinya. Kalau kita berinteraksi dengan dirinya, maka hati kita menjadi tenang. Ya. Yang kedua, istijara, meminta pertolongan. Ini, sesuatu yang kita bisa minta pertolongan kepada dia, maka itu bisa menjadi ilah. Kemudian ishtaqun ilai, sesuatu yang kita rindukan, itu bisa menjadi ilah artinya. Kemudian yang keempat, wuli abihi, sesuatu yang kita dukung. Jadi ya, agak susah juga teman-teman wulia ini. Kita dukung, kita bela misalnya begitu. Itu bisa menjadi ilah. Kemudian abadahu, sesuatu yang kita sembah, artinya bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan. Artinya. Tapi ini kan perkara-perkara yang biasa sehari-hari ini, Pak. Jadi harus hati-hati kita. Jadi menerjemahkannya, karena saya pernah dengar juga ada orang, artinya penceramah, mohon maaf, ini kata penceramah yang katakan handphone bisa jadi ilah gitu kan, karena kita artinya merasa tenang kalau punya handphone gitu. Kalau ketemu ketinggalan kita nggak tenang gitu kan. Nah, handphone ini kalau kita ketinggalan handphone nggak tenang gitu. Apakah handphone jadi ilah gitu kan? Belum tentu. Nanti kita bahas coba. Atau istajara bihi, kita minta tolong. Kita kadang minta tolong kepada orang tua kita, minta tolong kepada tetangga kita, minta tolong kepada teman kita. Apakah kemudian teman itu menjadi ilah kita, menjadi Tuhan kita? Tidak. Artinya belum tentu. Artinya kan. Nah, kemudian kita ishtaqun ilahi, kita rindu kepada sesuatu, artinya rindu istri kita, rindu orang tua kita, rindu anak kita, rindu sahabat kita yang sudah lama tidak berjumpa. Apa kemudian mereka itu bisa kita katakan ilah?
Belum tentu artinya. Wuli abi. Kita kadang-kadang mendukung orang, artinya menjadi pemimpin, mendukung orang untuk artinya kita dukung orang. Belum tentu. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita dukung orang sudah salah, sudah ini kita dukung tanpa reservo, itu tidak boleh. Itu baru bisa menjadi ilah. Kalau cara kita mendukung seperti itu. Nah kesimpulannya kalau semua yang 4 itu kita lakukan, ada kriterianya, kita bisa dianggap mengibadahinya. Kita bisa menganggap kita beribadah kepadanya kalau ada persyaratan-persyaratan yang terpenuhi untuk artinya dijadikan ilah. Apa itu persyaratannya? Kita slide yang selanjutnya ini kita. Kalau persyaratan itu, kalau kita melakukan artinya merasa tenang dengan dia, tapi dengan kamalul mahabbah artinya, dengan kecintaan yang sangat sempurna. Ya. Kemudian kamal tazallul, dengan kerendahan menghinakan diri secara sempurna. Kemudian kamul khudu, dengan merendahkan diri secara sempurna, maka itu bisa menjadi ilah tadi. Kalau sesuatu yang kita merasa tenang dengan handphone itu, kalau kita muliakan artinya, kalau kita muliakan sedemikian rupa, kalau cintai kita sedemikian rupa, maka itu bisa menjadi ilah. Gitu. Istri kita, anak kita, kalau kita rindukan artinya sedemikian rupa, dengan tadi artinya kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna. Kemudian kamalul khudu, tazalul, kerendahan yang sempurna. Kemudian kamalul khudu, ketundukan yang sempurna, itu bisa menjadi ilah. Tapi kalau tanpa itu, artinya ya tidak jadi ilah, artinya tidak menjadi ilah. Walaupun kita barangkali kita butuh handphone, kita kalau nggak ada handphone barangkali kita nggak tenang, mau kantor ketinggalan handphone kita nggak tenang. Itu belum tentu handphone itu menjadi ilah kalau tadi kita tidak disertai dengan kecintaan yang sempurna, karena kecintaan yang sempurna itu hanya kepada Allah. Kemudian rasa penghinaan, perendahan diri kita itu artinya kehinaan kita di hadapan sesuatu itu hanya sempurnanya pada Allah. Kemudian kamul khudu, ketundukan kita yang sempurna itu kepada Allah. Kepada selain Allah kita tidak boleh artinya menginginkan ketundukan yang sempurna. Di perbuatan-perbuatan kita tadi artinya ketika merasa tenang, ingin minta tolong, rindu dan mendukung, itu kalau tidak disertai takziman, tadi kalau di dalam kriterianya Ibnu Iyad, takziman, rasa pengagungan, artinya, kemudian rasa pemuliaan dan harapan yang sempurna, rasa takut yang sempurna, itu tidak bisa dijadikan ilah. Jadi tidak serta-merta, Pak. Jadi handphone itu bisa jadi ilah kalau tadi kita seolah-olah kita jadi mati nih kalau nggak ada handphone gitu. Tapi kalau sekitar kita merasa tidak tenang saja karena kita ada kebutuhan lain, karena ada kebutuhan barangkali kita takut nanti ditelepon atasan atau nanti ditelepon klien kita, telepon nggak ada handphone kita jadi rugi, kita menjadi gelisah, itu bukan berarti kita mengilahkan handphone artinya. Begitu juga artinya dengan kerinduan kita kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau tidak tadi dengan kamulul mahabbah, kamul tazalul, kamul khudu, itu tidak menjadi ilah artinya. Harus hati-hati kita. Jadi kadang-kadang memang kita menyederhanakan. Boleh kita artinya membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, tapi kita yakin bahwa artinya di balik itu ada Allah, artinya harus kita lebih butuhkan. Jadi kita sebagai manusia itu namanya harus iftiqar kepada Allah, namanya iftiqar. Lawan iftiqar istighna. Iftiqar itu artinya kita harus merasa butuh kepada Allah dengan sebutuh-butuhnya. Nah, lawan dari iftiqar itu adalah istighna. Istighna itu merasa cukup. Nah, makanya kalau di dalam, mungkin saya sudah pernah share ya, belum di WA kita itu mengenai iftiqar.
Saya baru nulis 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi kalau belum tadi mungkin saya share nanti sesuatu ini. Jadi iftikar itu Allah berfirman dalam Quran, antumul fuqara ilallah. Kalian ini artinya fakir. Kalian ini sangat membutuhkan kepada Allah. Allah tidak butuh pada kalian. Jadi hukum iftikar, hukum membutuhkan Allah itu wajib hukumnya. Jadi pamrih kepada Allah itu wajib. Makanya bagi seorang mukmin itu kata-kata ikhlas tanpa pamrih itu baru koma, belum titik. Yang sempurna adalah ikhlas tanpa pamrih selain kepada Allah. Pada Allah kita wajib pamrih. Kalau kita tidak pamrih kepada Allah, itu istighna namanya. Kita nggak perlu Allah. Nah ini repot kita jadi. Oh, saya ikhlas, saya nggak perlu. Ya ikhlas tanpa pamrih kepada siapa? Kalau kepada Allah pamrih. Orang kita kan kalau namanya kan kita apa? Kalau kita ibadah itu tujuan apa? Mencapai ridha Allah. Berarti pamrih kita terhadap ridha Allah. Nah, kalau kita ibadah apa tujuannya? Dapat pahala. Berarti kita pamrih kepada Allah supaya Allah memberikan pahala kepada kita. Kita baca doa perlindungan kepada Allah. Kita pamrih pada Allah supaya Allah melindungi kita dan seterusnya. Jadi dalam diri kita ini harus kita jaga dan perasaan kita iftikar. Itu dalam bab akidah tuh saya. Dalam bab akidah ada iftikar. Iftikar itu rinciannya ada berapa 28 kalau nggak salah. Nanti kalau kita belajar bisa nanti istighna juga ada 20 kalau nggak salah. Jadi kita yang gambaran seperti itu lah. Yang penting kita sebagai manusia itu kita merasa iftikar butuh kepada Allah. Dengan sebutuh-butuhnya. Dengan sebutuh-butuhnya. Dan tidak boleh ada rasa istighna. Istighna itu merasa cukup hanya milik Allah. Iftikar wajib bagi makhluk, tapi istighna itu hanya milik Allah. Jangan sekali-kali kita merasa tidak butuh Allah dalam setiap kesempatan. Maka kita dianjurkan berdoa dalam segala hal. Jadi berdoa dalam segala hal kita. Makanya kan mau makan kita berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, masuk masjid berdoa segala macam. Itu menunjukkan bahwa kita ini dalam setiap kesempatan itu membutuhkan Allah. Kemudian ini bagian dari perasaan kita ketika berinteraksi kepada Allah. Jadi ingat iftikar dan istighna. Mudah-mudahan pernah dengar artinya istilah iftikar. Kalau istighna ada di dalam Quran. Fa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra artinya. Orang-orang yang bakhil, tapi dia istighna, nggak butuh orang bakhil itu orang merasakan nggak butuh pertolongan orang pertama kalinya. Ngapain saya bantu orang? Saya nggak perlu dibantu kok. Artinya dia bilang gitu kan. Orang bakhil kan begitu. Jadi saya nggak usah bantu orang. Tapi ujung-ujungnya itu istighnanya kepada Allah. Wa kazzaba bil husna. Dan dia mendustakan, nggak yakin ada mendustakan dan nggak yakin ada balasan kebaikan terhadap kebaikan yang dia lakukan itu. Maka kata Allah, fasanis suruh lil usra, maka hidupnya nanti akan susah dia. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat pasti susah. Atau di dunia itu diistidrat sama Allah, diulur terus, nanti suatu saat dia akan mengalami kejatuhan, jatuh yang sangat pedih. Nah sekarang kita artinya kalau sesuatu itu bisa kita jadikan sesuatu itu bisa dianggap kita mempertuhankan sesuatu kalau kita artinya marhubun, artinya al-marhub. Nanti kalau kita marhubun mengharapkan sesuatu darinya, karunia, pahala atas segala jerih payah yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, marhub,
dari rogbun. Mahrub artinya mengharapkan sesuatu. Allah itu al-marhub. Maka kita berdoa kepada Allah karena ada harapan pada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena ada harapan dari Allah untuk memberikan karunia kepada kita. Kemudian setelah marhub itu marhub. Marhub itu kita takut. Jadi takut ini ada takut tobi'i, takut yang artinya memang natural, artinya itu tidak masalah, Pak. Takut pada binatang buas itu tidak masalah, tapi takut kepada orang yang zalim enggak ada masalah gitu. Bukan masalah. Karena Nabi Musa juga di Quran disediakan bahwa dia takut kepada Firaun sehingga dia lari. Ya. Itu natural artinya, rasa takut kita kepada sesuatu yang nyata, kelihatan. Yang dimana menurut akal kita artinya orang yang kita takuti itu, sesuatu yang kita takuti bisa mencelakakan kita, natural. Tapi bedanya artinya marhub, takut kepada Allah ini dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah kita fafirru ilallah, kita justru lari mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, kita justru menjauh kan, lari dari dia. Beda artinya. Tapi kalau kita takut pada fafiru ilallah. Dan takut yang seperti ini artinya hanya boleh kita ini kan kepada Allah. Tadi dalam ayat yang dibaca surat Al-Baqarah tadi Ustaz Mumu, fa iyaya farhabun. Hanya kepadalah Allah saja kalian pantas marhub artinya. Menjadikan Allah itu marhub sebagai sesuatu yang paling ditakuti. Dan ini kan bagian dari akidah, Pak. Kalau kita takut misalnya gini, takut atasan apa takut Allah? Kadang-kadang orang lebih takut pada atasan daripada takut Allah. Makanya anak buah Sambo itu lebih takut pada Sambo sama takut sama Allah. Ya. Dia begitu takutnya sehingga dia perkara yang jelas, perkara yang pembunuhan, menghilangkan nyawa yang sebetulnya dalam benak polisi itu tindak kriminal yang sangat tinggi, yang dia tahu hukumnya apa begitu kan, tapi dia lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah. Kalau dia agama Islam, kalau ada agama lain pun seharusnya dia lebih takut kepada Tuhan. Jadi sesuatu itu bisa kita dianggap kita mempertuhankan sesuatu kalau kita mempunyai marhub, rasa takut yang sedemikian mengalahkan rasa takut kepada yang lain. Yang kita paling takuti adalah hanya Allah. Jadi bagian dari akidah, Pak. Jadi orang yang akidahnya benar dia tidak akan artinya takut, puncak takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, matbu yang diikuti. Jadi matbu atau ditaati, diikuti. Itu juga hanya puncaknya hanya pada Allah. Yang pantas diikuti perintah ataupun larangannya dengan tanpa reserve adanya hanya Allah. Manusia artinya harus kita nilai. Makanya kalau kata ayat yang terkenal atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan ulul amri dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Tapi kemudian para ulama membahas ini. Kenapa artinya diulang atiunya itu kepada Allah diulang, atiu Allah, kepada Rasul atiu Rasul diulang. Tapi ulul amri tidak ada atiunya, ngikut kepada Allah. Artinya apa? Ketaatan kita kepada ulul amri, ketaatan kita kepada penguasa harus sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kata sejalan nggak bisa kita. Kalau nggak sejalan nggak boleh kita taat. La ta'ata fi maksiat, tidak ada ketaatan kepada maksiat. Tidak ada ketaatan kepada maksiat. Jadi ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul itu yang mutlak. Ketaatan kepada selain itu boleh sepanjang tidak melanggar
ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat ini artinya sesuatu bisa kita anggap Tuhan kalau kita itu al-mahbub, punya rasa cinta, sesuatu yang kita cintai, tapi artinya cinta yang sempurna tadi adalah hanya kepada Allah. Kecintaan kita kepada selain Allah itu harus di bawah. Kecintaan kita kepada selain Allah itu harus di bawah cinta Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu puncak cintanya hanya kepada Allah. Dan paling sering berapa kali saya kemukan, bulan lalu saya kemukan juga, bahwa cinta kepada Rasul juga nomor 2 artinya. Setelah cinta kepada Allah itu cinta pada Rasul. Cinta kepada Rasul harus lebih mencintai daripada cinta kepada bapak kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada istri kita, dan cinta kepada selainnya. Jadi ketika Umar bin Khattab digandeng Rasulullah, artinya beliau mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, gembira karena sangat gembiranya Umar bin Khattab digandeng Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi cinta saya kepada yang lain kecuali pada diriku sendiri. Nah, mendengar ini Rasulullah kaget juga artinya. Artinya Umar itu mencintai diri sendiri lebih tinggi dari cinta pada Rasul. Dibantah. Wahai Umar, bukan gitu, salah katanya kamu. Harusnya ucapan kamu adalah bahwa aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari mencintai diriku sendiri. Jadi oleh karena itu para sahabat itu begitu cara cinta, sehingga para sahabat itu sanggup berkorban. Artinya demi Rasulullah. Dalam perang Uhud itu di mana nyaris menewaskan Rasulullah itu banyak para sahabat yang menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Baik saya yang terluka daripada Rasul yang terluka. Biar saya yang terbunuh nggak apa-apa, asal jangan Rasulullah yang terbunuh. Karena mereka itu mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Jangankan artinya orang lain, artinya istri, anak, keluarga yang lain. Dirinya sendiri artinya dia lebih cinta pada Rasul daripada dirinya sendiri. Nah itu dituntut oleh agama. Begitu juga terhadap Allah. Makanya kita lihat bahwasanya kan mengapa orang artinya sanggup berjihad pada Allah, karena dia ingin mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna. Dan kecintaan sempurna itu hanya pantas ditujukan kepada Allah, tidak pantas ditujukan pada yang lain. Pada yang lain kita harus cintanya harus ada sisanya, ada reservenya. Gak boleh habis-habisan. Sepanjang cinta kita kepada seseorang, cinta kita pada sesuatu sejalan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, silahkan. Tapi kalau sudah berbeda jalan, ya harus kita bedakan. Lain beda ceritanya kita. Nah kalau kita artinya kemudian memahami tadi konsep-konsep ketuhanan seperti itu, jadi, maka kita akan terdorong artinya bahwa Allah itulah artinya satu-satu yang pantas kita sembah. La ilaha illallah itu sehingga dikatakan la ma'buda bil haq illallah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu dalam benak kita tidak harus kita bukan hanya sekadar tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi harus la ma'buda bil haq illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Karena ada Tuhan lain yang tidak sesuatu yang bukan Tuhan yang tidak berhak disembah orang. Makanya ketika kita mengucap la ilaha illallah, artinya orang yang akidahnya benar, harus dalam pikirannya itu adalah bahwa la ma'buda bil haq illallah. Tidak ada yang berhak disembah artinya kecuali Allah. Itu keyakinan seorang muslim, kata kunci seperti itu. Mengapa Allah itu berhak disembah? Karena Allah itu adalah sahibul wilayah. Jadi Allah yang punya otoritas. Di alam semesta ini Allah punya otoritas. Jadi kalau kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbal alamin. Apa makna Rabbal itu?
Rabbul itu yang menciptakan, yang mengatur, nanti pada saat juga kayak yang menghancurkan alam ini Allah. Jadi, nah, jadi yang punya otoritas satu-satunya dalam semesta ini Allah. Yang lain tidak punya otoritas. Cuma ngaku-ngaku aja. Jadi, kalau di Indonesia ini kan banyak kepala otoritas. Jadi otoritas Batam itu jadi otoritas. Ini kan kepala otoritas macam-macam, ada daerah-daerah artinya yang ditetapkan punya otoritas sendiri. Ibu kota baru juga kan namanya kan gubernurnya itu kepala otoritas IKN. Padahal dia tidak, otoritas dia terbatas. Tapi pemilik otoritas alam semesta ini adalah Allah, Sahibul Wilayah. Jadi dia, kalau itu kita berhak disembah Allah karena dia mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, yang kemudian memelihara, dan nanti kelak yang menghancurkan alam semesta ini Allah. Dan tidak orang bisa protes, tidak orang bisa tanya, karena dia pemilik otoritas. Jadi hak prerogatif Allah ngatur alam semesta ini. Allah kata dia pantas disembah. Kemudian kenapa Allah dia pantas disembah? Karena dia adalah sahibut ta'ah. Sahibut ta'at itu pemilik ketaatan. Ya, pemilik ketaatan. Jadi Allah lah artinya satu-satunya zat. Karena dia pemilik otoritas, maka yang paling pantas ditaati itu hanya Allah, pemilik otoritas. Kita harus taat kepada siapa? Kepada taat yang paling otoritas. Dalam tingkat RT juga begitu kan. Tingkat gubernur lah artinya. Karena gubernur ini otoritas mengatur Jakarta, maka dia pemilik ketaatan juga. Jadi segala instruksinya, segala putusannya harus dijalankan oleh warganya. Itu artinya sangat logis. Nah, Allah ini mempunyai otoritas alam semesta. Jadi turunannya, derivatifnya itu keduanya adalah bahwa Allah itu sebagai sahibut ta'at. Ya, zat yang pantas ditaati. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Allah juga? Karena kita harus apa? Dia sahibul hukmiyah. Allah mempunyai pemilik kedaulatan. Jadi kedaulatan itu di tangan Allah. Ya, kalau kita kedaulatan di tangan rakyat. Jadi rakyat seolah-olah berhak ngatur negara ini, seharusnya kan rakyat. Ya, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi DPR itu wakil kita, wakil rakyat. Tapi satu-satunya wakil yang lebih hebat dari yang diwakili itu wakil rakyat, Pak. Mestinya wakil itu lebih rendah dari yang diwakilinya kan. Ya, wakil ketua RT, dia udah lebih rendah dari ketua RT. Wakil gubernur lebih rendah dari gubernur. Tapi herannya wakil rakyat itu justru lebih hebat dari wakil rakyat, dari yang diwakili. Jadi kan dalam bahasa ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu apa-apa? Rakyat yang berhak ngatur. Nah, sebetulnya siapa yang pemilik kedaulatan sejati? Sahibul hukmiyah itu. Yang pemilik kedaulatan sejati adalah Allah. Jadi Allah itu tidak ada yang bisa protes, ngatur apa saja alam semesta ini, nggak ada yang bisa protes Allah, karena Allah lah satu-satunya pemilik. Malaikat itu kita tidak ada pilihan lain, karena Allah pemilik otoritas, Allah pemilik ketaatan, Allah pemilik kedaulatan, maka tidak ada pilihan lain, satu-satunya kita menyembah itu hanya kepada Allah, tunduk dan patuh pada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah yang sempurna. Jadi, ya, ini kita pemahaman artinya ketauhidan kita harus sampai kepada tingkat ini, sehingga tidak ada keraguan kita ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita akan terasa ringan karena punya keyakinan akidah yang benar. Jadi orang yang merasa berat melakukan perintah-perintah Allah, bisa saja dia karena dasarnya karena akidahnya satu kurang paham, ya, kemudian tambah lagi hawa nafsu. Jadi kalau sudah paham, dia akan ringan sekali melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Oleh karena itu semuanya bertumpu pada akidah. Semua itu terkait dengan akidah. Seperti mana saya yang minggu lalu kalau nggak salah itu, bahwa semuanya terkait dengan akidah. Mencari rezeki terkait dengan akidah. Berobat artinya terkait dengan akidah.
interaksi dengan sesama, artinya orang terkait dengan akidah. Karena di situ ada keyakinan-keyakinan yang harus kita dalami, artinya. Mencari rezeki, kita yakin rezeki itu datang dari Allah. Kata mencari kesembuhan, berobat, kita yakin kesembuhan itu datang dari Allah. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang, kita yakin bahwasanya Allah lah yang menggerakkan hati orang itu untuk senang atau tidak senang kepada kita. Maka kita akan santai. Orang yang akidahnya benar itu hidupnya tentu akan tenang, lebih tenang daripada orang akidahnya yang tidak benar. Karena yakin semuanya itu ada Allah yang tadi, artinya sahibul wilayah, pemilik otoritas, berhak ngatur saja, apa saja. Sahibul ta'at, pemilik ketaatan. Kemudian sahibul hukmiyah, pemilik kedaulatan. Sehingga kalau kita gantungkan hati kita kepada zat yang seperti itu, hidup kita akan tenang. Nanti Allah ketika berinteraksi kepada Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Dan kita selalu dalam artinya bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja artinya barangkali sebagai pengantar pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang belum artinya perlu diperdalam penjelasannya atau ada saya barangkali yang terlewat, silahkan bisa ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Ya, ada ibu-ibu, silakan. Kalau nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini Ustadz mengenai refleksi takut pada Allah dari zaman ke zaman kan berbeda tantangannya. Mungkin ketika di zaman Ashabul Ukhdud langsung air mendidih dihadapkan gitu, kalau takut pada raja atau takut pada Allah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kisah Sumayyah, atau mungkin kita sendiri mengalami di zaman-zaman akhir tahun 80-an ketika seorang mau PNS atau dihadapkan pada screening, pilih ini atau tidak, kalau enggak tidak akan mendapatkan kebagaian gitu, sehingga orang diuji rasa takutnya itu takut pada Allah atau takut pada pendapat pekerjaan. Kalau sekarang mungkin sepertinya diserahkan kepada ketajaman masing-masing yang untuk merefleksikan rasa takut itu. Bagaimana Ustadz penjelasan agar kita tidak terjerumus pada penuhanan dalam rasa takut ini? Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, artinya kan takut kepada Allah itu hukumnya kan perkara mutlak, wajib kita takut pada Allah. Kemudian ada takut yang tadi natural, takut binatang buas, takut kepada artinya hal-hal yang memang secara umum menakutkan. Tadi Ibu mengatakan ketakutan barangkali kita kejadiannya begini. Pernah terjadi artinya di dalam Rasulullah itu di surat Al-Anfal kalau nggak salah diceritakan. Jadi ada seorang sahabat ini kan disiksa. Saya ini supaya saya ini ya, mudah-mudahan saya bisa cari anak ini. Ya supaya pas. Supaya pas ayatnya saja. Jadi ada seorang sahabat itu disiksa sama majikannya, disuruh ngaku, artinya kamu kafir.
Artinya kamu jangan ngaku lagi, jangan akan ngaku artinya beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, kemudian eh, dia ngaku seperti itu. Kalau nggak kamu saya bunuh katanya. Dia ngaku seperti itu. Tapi dia sebetulnya nggak, artinya nggak inilah, nggak sebenarnya dia ingin mengakui kekafiran gitu. Nah, setelah dia selesai disiksa gitu, kemudian dia balik pada Rasulullah, ditanya sama Rasul, gimana hukum saya ini? Saya sebetulnya nggak, tapi kasih nggak kuat disiksa betul katanya. Akhirnya turun ayat surat Al-Anfal, saya lupa. Wah, intinya tidak apa-apa orang mengaku seperti itu asal hatinya tetap artinya dalam keimanan. Jadi lisannya kita dia pura-pura artinya enggak, tapi hati kita ini tetap dalam keimanan. Itu hukumnya boleh. Ya. Nanti saya carikan ayat itu bisa ada di surat Al-Anfal kalau nggak salah ini dia. Di surat Al-Anfal. Nah, teman-teman. Jadi hukumnya, jadi kita harus rasa takut kita kan kelihatan itu bahwa kita disiksa, misalnya disiksa, ya supaya selamat kita ngaku kafir aja nggak apa-apa artinya, boleh. Tapi hati kita tetap beriman. Kita laksanakan sepanjang kita bisa melaksanakan syariat, kita laksanakan syariat yang bisa kita laksanakan. Kalau kita belum bisa melaksanakan syariat, kita minta ampun pada Allah. Suatu saat nanti kita akan menjalankan syariat itu. Hati tetap beriman. Ya kadang-kadang kita menghadapi tekanan seperti itu. Bisa saja ada dalam satu hal, dalam satu kondisi tertentu kita mendapat tekanan. Dan kalau tekanannya itu kelihatannya nyata, ya sehingga kalau kita tetap bertahan dengan keyakinan kita membahayakan kita, ya kita terpaksa. Artinya lisan kita mengucapkan sesuatu yang mengandung kekufuran, tapi hati kita tetap hati itu tetap, karena dalam Quran dikatakan bahwa hatinya tetap dalam keimanan. Ada di surat Al-Anfal kalau nggak salah, di surat Al-Anfal agak di akhir surat, di atasnya suratnya mengenai sumpah, saya lupa, teman redaksi saya lupa, kalau ininya ingat urutan suratnya mengenai sumpah, kemudian naqalat haslahu. Ya, ada ayatnya, ayat itu bisa turun kepada sahabat yang disiksa oleh artinya tuannya sedemikian rupa, disuruh menyebut saya tidak percaya lagi kepada Muhammad artinya. Kalau kamu ucap itu selamat kamu, tapi kalau nggak mau ngucap itu saya siksa terus. Akhirnya diucapkan itu karena nggak tahan lagi. Setelah selesai, artinya dia kembali kepada Rasul, kemudian ditanya kepada Rasul, kemudian Rasul belum berani jawab. Tiba-tiba turun ayat bahwasanya boleh mengucapkan seperti itu sepanjang hatinya beriman. Jadi hanya tetap beriman itu. Jadi itu. Ada yang lain? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta Rasul, Ustaz ya. Kalau di zaman mula-mula dulu, sahabat bisa mengaplikasikannya langsung dengan tameng seperti Ustaz sebutkan tadi ya. Tapi sekarang ini kan kita sudah lama, sudah jauh malah tidak melihat Rasul ya. Tapi ya hati kita tetap cinta pada Rasul ya. Bagaimana aplikasinya? Apakah hanya kita dengan bersalawat saja? Apakah hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya? Sedangkan sunnah-sunnahnya itu pun kadang-kadang tertinggal, Ustaz. Apakah ini kita tidak bisa mengaplikasikan dengan benar cinta Rasul ini? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu ada di dalam hati artinya. Cinta itu ada dalam hati. Jadi kalau hati kita tertaut Rasul, artinya insya Allah artinya kita sudah mencintai Rasul. Kemudian wujudnya bagaimana? Wujudnya yang paling sederhana, artinya yang paling utama sekarang ini adalah adanya, kan Rasul mengatakan man ihya'u sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup sunatku maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Jadi pertama kali kita sunnah-sunnah, kalau ada yang tertinggal ya
sepanjang itu bukan pengabaian, artinya karena ketidakmampuan kita masih dianggap mencintai Rasul. Karena bisa saja kan ada, kita begini Pak, perintah Allah secara umum, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, surat At-Taghabun itu. Bertakwalah kalian, artinya semampu kalian. Ya, tapi kita harus ingat Pak, bertakwa semampu kalian bukan semau kalian gitu kan. Ya beda kan semampu kalian dengan semau kalian. Jadi kalau semampu kalian itu berarti kita udah upaya sungguh-sungguh. Kemudian pencapaian itu tergantung nanti makom kita, dan tergantung artinya kedudukan kita di mata Allah. Kalau Allah ingin menjadikan kita orang mulia, kita diberikan kesempatan beribadah dengan tingkat yang lebih tinggi. Itu kan Allah juga yang naktirkan artinya orang itu makom artinya kedudukan orang di masing-masing itu Allah yang artinya ngatur. Jadi kewajiban kita berusaha. Nanti mentoknya sampai di mana. Jadi kalau bicara ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian itu bukan semau kalian. Ya. Kadang-kadang kan preset ini. Ya kita bertakwa kan semampu kita, dia bilang. Iya, tapi bukan semau kita artinya. Harus batas bantuan kita yang paling puncak itulah kita usahakan sampai ke situ. Dan cinta kita kepada Rasul tadi yang barangkali bulan lalu saya sampaikan juga diantaranya warasatu risalatihi. Kita mewariskan risalahnya. Itu cinta kita kepada Rasul. Kita mewariskan risalah artinya agama ini kita teruskan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang bawah kita. Itu bagian dari cinta Rasul kita, Pak. Jadi, karena kita yakin bahwa agama ini agama yang baik, Rasul itu membawa rahmat bagi segala alam. Nah, jadi kita kewajiban kita meneruskan kepada anak keturunan kita ini, jangan sampai nanti anak keturunan kita tidak beragama lagi, tidak mengikuti lagi sunnah-sunnah Rasul. Jadi, kalau 3 itu saja sudah kita lakukan, barangkali kita sudah termasuk orang yang mencintai. Kita salawatan. Jadi kita harus salawat, itu bagian ungkapan terima kasih kita dan cinta kita kepada Rasul. Jadi, man aksar salawat, artinya barang saya paling banyak salawat, ia akan paling dekat denganku nanti di surga. Jadi cinta itu ada di hati. Dan kadang-kadang di hati itu nggak terasa Pak. Jadi mohon maaf, artinya saya waktu umroh begitu sampai di Madinah saya udah nangis Pak. Minta di Madinah itu tiba-tiba ya keluar air mata gitu tanpa kita rasa. Itu karena di hati, bukan dibuat-buat. Jadi saya begitu benar-benar Madinah langsung keluar air mata. Gitu. Begitu masuk ke Masjid Nabawi langsung keluar air mata. Ya, karena di hati kita terpaut sama Rasul. Artinya kita temannya. Itu harus kita ini kan artinya bangun rasa kalbu kita seperti itu, cinta kita pada Rasul. Itu Pak. Jadi cukup Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kasar Muslim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.